biasa. Kling, kling, bell. Hestibel. Gede teman jalan. Sore ini kita ketemu sosok yang istimewa, Hestibel. Halo. Halo. Ketemu arek Surabaya di Perth, Western Australia, di tempat yang indah di Yahava Coffee Work di Swan Valley. Konon kabarnya si arek Surabaya ini punya ribuan anggota komunitas Hestibel di Surabaya. Gimana ceritanya? Stay tune, tetap ikuti sampai akhir dan jangan lupa subscribe supaya dapatkan info-info menarik. Apa kabar Hestibel? Baik, luar biasa. Kling, kling, Bel. Hestibel. Oke, ini ketemu arek Surabaya di Perth, ya dah? Betul. Dan Betul. ya, saya dengar dan saya lihat tadi sedikit ngintip-ngintip di Mbah Google. Ternyata kegiatannya di Surabaya luar biasa. Terima kasih. Oke. Apa sih Hestibel Community itu atau komunitas Hestibel itu apa? Alright, jadi begini ceritanya. Dulu itu tahun 2000, kita berawal di tahun 2015. Karena menyikapi kebutuhan khususnya para wanita, ibu rumah tangga atau para pekerja wanita selepas kegiatan rumah tangga atau selepas mereka pulang kerja itu ngapain gitu loh. Biasanya nongkrong-nongkrong atau kalau mau olahraga zaman tahun 2015 itu kan kebanyakan gym, tapi mereka itu merasa ke gym itu kayak ada rasa terintimidasi, tidak ada merasa belonging, sense of belongingnya itu nggak ada. Nah, saya menciptakan komunitas ini awalnya ya berawal dari apa sih yang harus kita berikan untuk para ibu-ibu ini. Nah, kemudian saya menggandeng mall-mall di Surabaya. Awalnya dari mall di Marvel City yang kebetulan waktu itu masih dalam tahap pembangunan ya pengembangan. Saya mencoba mengadakan kelas-kelas yang lebih fun, kegiatan-kegiatan fun seperti Zumba, aerobik, yoga. Terus kadang-kadang kita juga mengadakan kayak beauty class, kayak party-party ya semacam kelas-kelas party gitu. Berawal dari hanya 3 member, 3. Akhirnya sekarang menjadi ribuan. Kurang lebih komunitas festival itu ada sebenarnya 25.000 member ya. Nah, dan sekarang itu nggak hanya satu mall, tapi kita dalam satu malam itu bisa 2-3 tempat itu kita mengadakan kelas-kelas di Surabaya. Dengan kita menggandeng para pelaku bisnis di Surabaya seperti mall, hotel, restoran-restoran, kemudian franchise. Jadi kita kegiatannya itu Senin sampai Jumat itu malam, kemudian kadang-kadang kita ada Sabtu malam, terus Minggu pagi itu juga ada. Nah, Hestibel ini berkembang pesat di Surabaya. Terus kita juga waktu itu sempat mengembangkan di Malang, di Sidoarjo, Gresik, bahkan di Jogja juga. Tapi kendalanya adalah bagian administrasi atau bagian yang handle di belakang layar ini yang terkendala. Kalau untuk member sendiri ada, komunitas itu banyak membernya. Kemudian tahun 2019 saya mencoba mengembangkan di Bali, itu cukup berkembang pesat. Bahkan saya juga masuk dalam program pemerintah 1000 startup digital. Jadi saya dari situ saya lebih mengerti kemana arah tujuan dari komunitas Hestibel ini. Sebenarnya apa? Karena dulu orang pikir Hestibel ini event organizer kah? Hestibel ini tempat sanggar senam kah? No, Hestibel itu adalah platform membangun komunitas sehat dengan aktivitas yang menyenangkan di mana semua orang merasa dihargai. Jadi mereka ada rasa kebersamaan, ada feel belonging. Mungkin kalau teman-teman di Surabaya ngelihat ada orang pakai kaos Hestibel, topi Hestibel atau tas Hestibel, itu karena mereka merasa memiliki komunitas ini, memiliki kebersamaan. Itu seperti itu. Nah,
Saya juga ketika saya berada di 1000 startup digital pemerintah itu, waktu itu diadakan di Bali, dari 1.500 peserta yang ada waktu itu disaring menjadi 40 besar. Dari 40 besar itu digodok lagi, disaring lagi, diayak lagi, hanya masuk 10 besar. Dari 10 besar ini kemudian saya masuk ke 3 besar, yang kemudian saya diberi kesempatan untuk melakukan pitch deck, di mana pitch deck ini hadiah utamanya dikirim ke UK oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan aplikasi digital, aplikasi di mana saat itu pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk membangun startup di Indonesia untuk semua ini. Nah, waktu itu saya belum punya aplikasi sehingga tapi saya menjadi terfavorit karena saya review saya, kemudian komunitas yang saya bentuk ini memang sedang dibutuhkan saat itu. Masyarakat memerlukan komunitas ini untuk dan sekarang pun nggak hanya ibu-ibu, ternyata bapak-bapak juga ikut senam. Awalnya cuma mendampingi istri, mereka duduk-duduk, akhirnya mereka ikut gerak juga. Jadi kalau tadinya kita menyasarnya ke ibu-ibu, akhirnya bapak-bapaknya juga ikut. Oke, Seperti itu. sebelum kita ini lebih jauh ya, pada saat memulai komunitas itu, Hesti sendiri itu apa aktivitasnya kok akhirnya bisa kepikiran bikin komunitas tuh karena berkaitan dengan pekerjaannya atau gimana? Saya ini sebenarnya ibu rumah tangga waktu di Indonesia. Ya. Jadi kebetulan suami saya itu yang pelaku bisnis. Kita ada di mungkin bisnis karena suami mengembangkan bisnisnya sendiri di Indonesia dan di berbagai negara, dan saya sebagai ibu rumah tangga ingin menciptakan sesuatu dengan dukungan suami tentunya. Apa sih yang saya bisa lakukan gitu loh. Nah, kebetulan background saya juga marketing. Akhirnya saya awalnya dan waktu itu Zumba itu lagi boomingnya di Indonesia, tapi orang tuh nggak tahu itu apa, tadinya hanya olahraga kah atau apakah. Karena mengalami suatu proses yang panjang, akhirnya saya pikir oke, I need to do something. Jadi saya bangun komunitas ini berdasarkan kebutuhan. Saya lihat para ibu-ibu habis selesai dengan pekerjaan rumah tangga, mereka kan mereka hanya kumpul-kumpul tetangga, ngobrol-ngobrol, yang akhirnya berakhir dengan berantem karena kesalahpahaman dan lain. Nah, dari situ akhirnya saya mikir, gimana kalau kita olahraga bareng? Terus akhirnya dari olahraga bareng ini, akhirnya saya ingin mengembangkan yang lebih serius. Jadi sebenarnya awalnya hanya dari ingin kebersamaan, ingin sesuatu yang positif, nggak hanya bahasa Jawa yang ngerasani tonggo, ngerasani bojo, tapi melakukan kegiatan yang positif itu aja awalnya. Akhirnya berkembang dan akhirnya semua ada rule-nya, ada guideline-nya, sehingga kita tetap pada jalur yang positif. Oke, kalau sekarang, katakanlah hari ini nih, sekarang nih hari Rebo kan, ya. Ada berapa kegiatan di Surabaya? Hari ini ada 2 kelas di Surabaya. Di mana? Good question. Ya. Coba lihat di Instagram saya. Saya akan karena saya memberikan independen untuk pengurus di Surabaya, makanya saya harus lihat Instagram saya. Instagram saya silakan. Oke, saya lihat di manakah itu. Saya hanya founder, pendirinya, tapi nggak ngerti di mana kalau yang di kelas hari ini. Ya maklum lah, karena sekarang di sini ya. Hari ini ada di Great Hotel Diponegoro. Jalan Diponegoro nomor 215 hari ini. Oke. Kemudian satunya lagi itu ada di Gunawangsa Tidar. Mall Gunawangsa Tidar. Aktivitasnya apa? Hari ini kita ada kelas Zumba di sana. Jadi langsung datang aja. Jadi tidak perlu ada biaya pendaftaran atau apa. Datang bayar 20 atau 25 karena sudah naik kayaknya ya. Nah, nanti ketika Anda datang itu dapat royalty point. Dan pengumpulan royalty point nanti ada dapat merchandise. Tas sepatu, tas cangklong, kaos, topi, macam-macam. Kalau para anggota Hestibel, para anggota komunitas Hestibel, mereka paham betul. Paham betul. Bayar
25.000 itu untuk sekali datang atau per bulan? Sekali datang. Oke. Jadi kita ini tidak menarget. Jadi kita lebih ke fleksibel untuk memudahkan semua peserta. Datang, bayar, nggak datang nggak kehilangan apa-apa. Oke, jadi nggak ada membership gitu Tidak ya? ada Jadi membership. pokoknya datang, Mm, apa namanya, join, mm-mm, bayar. Oke. bayar. Kalau Nah, nggak datang, feel free. oke. Kalau hari ini kan ada 2 kegiatan. Mm-mm. Di hari-hari lainnya kegiatannya berbeda-beda dan beda tempat juga. Beda tempat. Kegiatan setiap harinya akan sama. Kita ada saat ini lagi booming yang namanya Ponfit. Itu kelas yang pakai stick. Oh ya ya Ya. ya. Kemudian ada kadang kita ada kelas Ponfit, kita ada kelas Zumba, kadang-kadang aerobik. Tapi kegiatannya hanya akan seputar itu Oke. dan setiap harinya akan sama, cuma memang setiap hari itu beda-beda tempat. Beda-beda tempat. Ya. Nah, Jadi kalau setiap hari Rabu akan ada di tempat yang sama, tapi setiap Kamis mungkin beda tempat tapi akan di tempat yang sama. Kayak contoh, hari Kamis besok akan ada di Lave Mall. Itu mall terbaru di Surabaya. oh, di mana itu? Saya Itu sudah di lama nggak di itu Surabaya. di Surabaya Barat. Oh, Di oke. di Jalan Majen Sungkono itu ada mall baru, itu namanya Lave Mall. Oke, oke, oke. Ya, itu ada kegiatan festival di sana. Kemudian satunya lagi di Pakuwon City. Oke. Itu. Kalau mau tahu jadwal itu di Instagramnya. Di Instagram ada Instagramnya jam. apa namanya? Nah, Instagram untuk saya itu Hestibel. Ya. Tetapi ada Instagram sub Hestibel itu ada Lia Awen, Yeni Long. Itu apa kayak Itu yang subdivisinya, ya koordinatornya? koordinatornya Hestibel. Oke. Jadi timnya Hestibel yang di Surabaya. Nah, kalau yang di Sidoarjo itu ada Iit Farida. Tapi kalau untuk yang di Sidoarjo sementara Iit menggunakan rumahnya sendiri untuk menampung para peserta yang merindukan kelas-kelasnya Hestibel. Oke. Itu. Masing-masing kelas kayak tadi hari ini kan, Mm-mm. itu berapa orang biasanya ngikuti? Biasanya itu antara 30 sampai 50 orang. Wow. Dulu waktu kita awal-awal itu satu kelas itu bisa sampai 100 sampai 150 peserta. Waduh, Sejak luar biasa. habis Covid itu kita sempat turun dan tapi walaupun turun masih 30 sampai 50 orang. Itu. Koordinatornya ada berapa orang sekarang di Surabaya Di dan Surabaya, Sidoarjo? Surabaya Sidoarjo kita ada 5 orang. Ya. Di Surabaya itu ada Lia Awen, Erwan, Bobby, dan Yeni. Kalau di Sidoarjo itu ada Iit. Oke, mereka itu berkatakan bekerja untuk Hestibel atau mereka volunteer atau gimana? Mereka bekerja untuk diri mereka sendiri di bawah bendera Hestibel. Oke, oke, Jadi oke. kayak independen lah istilahnya. Independen ya. Saya Oke. bingung. Kalau saya bilang franchise juga enggak. Jadi istilahnya mereka bebas berkreasi di bawah bendera Hestibel selama masih dalam guideline Hestibel. Dan siapapun yang mau mengembangkan komunitas di bawah bendera Hestibel seperti yang dilakukan Lia, Erwan, Bobby atau Yeni atau Iit, welcome. Saya sangat membuka untuk kesempatan ini. Anda pun bisa mengembangkan nggak hanya di Surabaya, di Bali. Peminat di Bali saat ini sebenarnya para pelaku bisnis di Bali seperti Setbox Jimbaran, Pak 23 di Bali itu juga sudah bisa nggak ya timnya dikembangkan di sini. Jadi sebenarnya permintaan untuk mengembangkan komunitas Hestibel ini ada, hanya bagian koordinasinya atau di belakang mejanya, belakang layarnya ini yang saya masih membuka peluang untuk siapa aja. Jadi ini undangan untuk para viewer. Undangan untuk para viewer yang mau mengembangkan komunitas Hestibel di daerah-daerah Anda, please kontak me. Ya, Jadi ya. bisa menghubungi saya lewat Instagram saya Hestibel. Juga ada websitenya ya. Apa websitenya namanya? Oke, website saya www.hestibel.co.id. Itu Oke. ada di sana. Ini kan boleh katakan kegiatan sosial. Ya. Ini adalah kegiatan sosial yang berbau bisnis juga. Oke. Ya. Makanya itu yang saya mau tanyakan. Apakah ini secara financial atau secara bisnis menghasilkan atau yes pokoknya sebagai kegiatan sampingan aja? Kalau saya boleh secara abstrak, ini juga menghasilkan untuk para yang
di adminnya Hestibel sendiri. Karena gini loh, mereka datang dengan katakanlah 20.000 kita persiapkan untuk merchandise mereka dan memberi peluang bisnis untuk para instruktur ya Oke, toh, oke, yang oke. mereka punya lisensi untuk ngajar Zumba, untuk ngajar aerobik, di mana mungkin kita berikan itu juga peluang bisnis buat mereka untuk ada di atas panggung dan Ya, ya, mendapatkan fee. Kemudian di bagian admin, of course kita juga nggak secara voluntary kan, kita juga ya, akan ya. mendapatkan hasil walaupun mungkin katakanlah tidak banyak, tetapi bisa untuk menopang biaya seperti itu. Jadi sebenarnya ini win-win solution untuk semuanya, untuk Ya, para ya. member sendiri, untuk tim tim Hestibel, untuk para instruktur, bahkan untuk pelaku bisnis itu juga bisa mempromosikan bisnisnya melalui kegiatan-kegiatan Hestibel ini. Seperti di website Hestibel kita sebutkan juga ya di sana siapa sih yang berkolaborasi dengan Hestibel, produk apa aja, kemudian mall-mall di mana aja, itu juga semacam kayak mereka dapatkan review juga dari kegiatan Hestibel Jadi ini. kalau ada tempat-tempat yang masih sepi, kontak Hestibel akan bawa orang ke Masa sana, masa ke situ. Kayak tadi ceritanya Marvel pada saat masih sepi, beberapa mall yang dulunya nggak dicat sekarang malah harus bayar ya ke situ ya. betul. Jadi Ya, eh, istilahnya ini saling support antara yang punya tempat dengan komunitas. ya betul. Nah, Betul. dengan adanya Hesti sendiri di Australia, ya kan? Itu gimana keterlibatan Hesti? Apakah masih ikut mengawasi atau bagaimana? Saya masih tetap mengawasi secara administrasi, katakanlah secara administrasi, karena tetap saya akan ada team meeting walaupun hanya secara online, kemudian kita akan sharing apa sih yang terjadi di lapangan, kemudian apa yang bisa ada kalau ada kendala apa solusi bersama, itu saya tetap saya tetap berhubungan dengan para tim saya. Bahkan kadang-kadang mereka juga bisa follow di Instagram saya juga posting apa sih yang terjadi. Jadi walaupun saya di Australia tapi tetap saya mengetahui apa yang terjadi di Indonesia Ya, seperti itu. jadi Hestibel ini punya pekerjaan di sini ya sebagai finance broker. Ya. Jadi, tapi ternyata beliau ini, si Dianya ini masih memelihara hubungan dan menjaga, memaintain komunitasnya di Indonesia. Betul. Ya, karena memang arek Surabaya. Ya, Wani mati. wani mati. Ya, jadi ini mungkin menjadi sesuatu yang inspiratif bagi teman-teman di Indonesia bahwa meninggalkan Indonesia tapi tetap tidak lupa dengan apa yang sudah Betul. dibangun di sana, juga membangun network di sini, Di sini ya betul, kan? betul, betul. Betul, betul gitu ya. Iya. Nah, kalau kita bicara boleh jawab boleh enggak ini? Iya, boleh. Apakah secara financial Hestibel Community ini juga memberikan kontribusi ke Hestibel di sini? Aduh, saya jadi malu. Look, semuanya itu sebenarnya saya tidak kalau untuk kontribusi saya secara pribadi tidak, Ya, karena semua saya kembalikan untuk mereka. oke. Jadi seperti merchandise itu mereka bayar, tetapi kita kembalikan dalam bentuk Yang bikin merchandise. merchandise-nya siapa? Kebetulan yang bikin merchandise-nya adalah salah satu pelaku bisnis UMKM di Semarang. Oke, oke. Jadi Sih, saling jadi support lah. saling support. Jadi sebenarnya kalau Hestibel sendiri di sini enggak, untuk pribadi saya enggak. Cuma semuanya saya kembalikan untuk para pelaku bisnis Hestibel di sana. Jadi tim admin, untuk member-member kembali, untuk member-member, kemudian untuk para instruktur ya, kita juga pastikan mereka mendapatkan fee yang jelas. Kemudian untuk merchandise pun kita menggandeng UMKM yang bisa memberikan merchandise di Indonesia gitu. Oke, ini yang terakhir ya. Mm. Ada pesan nggak untuk member-membernya di Indonesia? Oke, halo para member-member komunitas Hestibel, thank you banget. Terima kasih banyak sudah setia dengan Hestibel selama 10 tahun belakangan ini, setiap hari hadir di kelas-kelas Hestibel.
kemudian apapun yang terjadi tetap kembali dan hadir. Semoga komunitas Hestibel ini tetap solid seperti dulu, dan kami para tim Hestibel juga bisa memberikan yang terbaik. Dan untuk para pelaku bisnis mall-mall yang ada di Surabaya, hotel-hotel yang di Surabaya, please beri kemudahan untuk para anggota Hestibel dan untuk tim Hestibel dalam membangun komunitas sehat ini sehingga kita ada kebersamaan. Jadi sekali lagi terima kasih, dan harapan saya akan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa kembali mengunjungi Anda di Surabaya dan bisa bertemu bertatap muka secara langsung dengan saya di Surabaya. Hopefully. Ya, oke. Jadi ini suatu kisah yang inspiratif ya untuk teman-teman semua yang di Indonesia. Sekali lagi bahwa jauh dari Indonesia tapi tidak Tidak melupakan. melupakan sehingga tetap aja beraktivitas. Oke, terima kasih Ning Hesti. Matur suwun. Ya, sampai ketemu lagi. Bye.